Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuner? Semoga kabarnya baik-baik saja. Saya Muhammad Faisal Lutfi Sahab, kontributor Tribun Timur untuk wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan kali ini sedang berlangsung kegiatan eksekusi pengosongan Mall Pinrang. Tepatnya berada di Jalan Poros Pinrang Parepare atau Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Jaya, Kecamatan Otang Sawito, Kabupaten Pinrang. Dan sekitar 270 personil gabungan mengamankan jalannya eksekusi pengosongan Mall Pinrang ini. Lalu seperti apa video eksekusi pengosongan Mall Pinrang ini? Yuk simak video berikut ini sampai selesai. Gedung Mall of Pinrang Sejahtera di Jalan Poros Pinrang Parepare, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan telah dieksekusi Pengadilan Negeri atau PN. Eksekusi tersebut terkait pemberitaan pelaksanaan eksekusi dengan nomor 1562 PAN W22 U20 HK 2.46 garing 2026. Usai eksekusi, kini menjadi sorotan hangat bagi masyarakat setempat yang mencari rezeki di dekat X-Mall tersebut. Salah seorang warga, Rustam, menceritakan ingatan masa lalu terkait awal mula beroperasinya gedung bangunan komersil tersebut. Yang awalnya di mana masyarakat berbondong-bondong untuk berdagang di sana, namun tidak mendapatkan keuntungan melainkan rugi besar. Menurutnya, ia juga melihat bahwasannya sejumlah pedagang harus menerima kenyataan pahit, tidak mendapatkan keuntungan, dan hanya melihat bahwa mal tersebut dieksekusi hari ini. Untuk sementara ini kami menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Pada saat tadi pembacaan putusan dari Pengadilan Pinrang bahwa eksekusi tetap berjalan pada hari ini, tanggal 6. Makanya tadi saya sampaikan sama panitranya bahwa mohon izin Pak, saya mau bertanya ini, apakah sudah ada putusan dari Mahkamah Agung? Nah, sementara ini kan sudah berjalan kasasinya untuk penundaan eksekusi, tapi panitranya bilang putusannya sudah ada tadi malam. Tapi putusan itu yang dari Mahkamah Agung dia tidak bacakan pada saat berjalannya eksekusi di depan tadi. Ya. Nah, eksekusi fisiknya sudah selesai ini. Apakah pihak manajemen lama masih akan menempuh jalur hukum lanjutan seperti peninjauan kembali? Iya, akan diadakan nanti PK, peninjauan kembali. Gimana pesan-pesannya Pak? Apa yang ingin disampaikan? Mengenai tentang mall ini, kami minta kepada Pemda bahwa selama tidak ada penunjukan hak kepemilikannya sebagai pemilik di bangunan dan tanah dan bangunan ini, maka kami tetap akan melanjutkan PK. Pelaksanaan eksekusi berjalan lancar, aman lancar. Alhamdulillah, terima kasih kita dari Kementerian juga sudah semua dari Polres, dari termasuk yang hadir pemohon eksekusi. Cuma kuasa termohon tidak hadir di lokasi, tapi kuasa sudah ini. Oh, berarti ini status hukum kepemilikan aset ini sudah ingkrah dan final, Di? Sudah ada. Yang ini putusan kan ada perlawanan. Ada perlawannya termohon eksekusi, sementara banding. Tapi yang sudah kalau ini tidak menghalangi eksekusi, supaya keluar penetapan dari ketua. Bisa dikonfirmasi ulang Pak, apa dasar hukum nomor putusan yang kita dasari eksekusi formal hari ini? Itu dasarnya putusan kasasi sudah turun, PK-nya sudah turun. Oh, PK-nya sudah turun. Iya. Perlawanannya yang sudah tingkat pertama selesai. Oh, iya.
Pak, tapi kemarin sempat kita dapat ini mall sedang jaya-jayanya. Sempat. Tahun berapa sekitar itu, Pak? Apa itu 2003. Masih Andi awal-awal pemerintahnya Pak Andi Aslam kalau tidak salah ingat. Berapa itu yang kasih kerja sama kan di situ dulu. Itu dulu memang ini dampak ekonominya terasa memang untuk para pedagang. Ya rencananya begitu, tapi setelah bukan lagi semua pedagang rugi di sini semuanya dulu kesan itu. Karena sudah sewa tempat, tidak ada, sudah kasih keluar modal, tidak ada benefit dia dapat, tidak ada keuntungan. Dia sempat itu di dalam itu kalau masuk itu sudah di peta-peta semua di dalam itu, bunga kaca itu di dalam di peta-peta. Iya. Bagaimana kira-kira Pak saran tak untuk pemerintah? Apa yang kita sarankan kepada pemerintah? Apakah dijadikan bioskop atau apa? Sebenarnya yang bagusnya itu harus kembali ke masyarakat dulu. Iya. Bisa juga pusat perbelanjaan, tapi dia harus dikelola betul-betul, jangan asal-asalan. Kalau misalnya mau dibuat mall, ya mall yang betul-betul harus ada studi bandingnya dulu. Yang begini harusnya dibuat, jangan langsung keuntungan dihitung. Nggak perhitungkan apa yang harus dilakukan dulu. Mall yang benar-benar berdampak untuk masyarakat. Iya. Kalau saya lebih baik jadi pelayanan umum saya dulu. Iya. Oh begitu deh. Apalagi kan masih nggak mungkin juga cepat difungsikan, masih sengketa itu, masih ada itu bapaknya di dalam sengketa itu, jadi tidak tahu bagaimana tarik ulurnya ini bareng. Sempat kemarin belanja? Sempat mau belanja tapi tidak bisa belanja karena mahal apa dulu di sini. Cuma ya namanya kalau ada orang Pinrang baru dibuka, berlihat-lihat rame ternyata. Bagaimana kira-kira harapan Pak untuk pengelolaan mall ini? Harapannya ke Bapak sebagai masyarakat begitu? Ya, kalau mau dikelola ke mall harus dikasih ke perusahaan yang betul-betul mampu punya modal. Iya. Jangan yang kayak dulu lah kan sudah ada pengalaman begini harusnya ya bisa jadi mall. Tapi harus betul-betul harus banding ke Makassar misalnya di? Iya, harus betul-betul yang punya kapabel bisa punya modal untuk ini. Karena bukan modal kecil untuk bangun sebuah pusat perbelanjaan. Ya, Tribuners, itulah tadi video eksekusi pengosongan Mall Pinrang yang digelar oleh Pengadilan Negeri Pinrang. Selama eksekusi berlangsung, jalannya proses eksekusi berlangsung berjalan aman, lancar dan kondusif. Dan sekian dari saya melaporkan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.